الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah berada di malam ke-24 ya. Adakah di antara kita yang tadi pagi melihat matahari putih? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, di antara tanda malam Lailatul Qadar ya, itu paginya sabihata yaumiha tatlu'u syamsu bayda'a. Matahari terbit putih dia. La syu'a'a laha. Putih dan tidak ada cahaya yang menyengat. Ada enggak jamaah yang melihat, memperhatikan waktu syuruk? Kan malam kemarin kan malam 23. Malam 23 termasuk malam ganjil yang ada beberapa pendapat menyatakan itu termasuk malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau ada yang melihat berarti itu dari malam sudah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau belum, coba dilihat di 25, 27 dan 29. Ubay bin Ka'ab pernah beberapa tahun, terus menerus beberapa tahun memperhatikan itu. Jadi syuruk waktu matahari terbit, Ubay bin Ka'ab seorang sahabi, penulis wahyu ya, memperhatikan dia menemukan beberapa kali di beberapa tahun itu jatuhnya malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Cuman dia mendapatkan di malam ke-27 sampai dia bersumpah. Kata dia, "Wallahi ana ahlif, saya bersumpah malam Lailatul Qadar itu jatuhnya cuma di malam 27." Karena hasil dari kajian dia atau hasil dari pencarian dia, memang dia menemukan beberapa kali dia coba teliti, itu dia menemukan paginya di malam 27 itu, malamnya 27, di pagi harinya matahari itu kayak putih. Jadi di dalam Sahih Muslim dijelaskan sekali, asy-syamsu tatlu syamsu bayda. Bayda itu putih dari abyad. Bayda gitu kan. Putih, la syu'a lahat. Biasanya matahari terbit kan kuning dan menyengat gitu pagi. Ini putih dan tidak ada cahaya yang menyengat. Dia habis syuruk 2 malam lagi mungkin kita malam 25 ya. Nah, coba lihat paginya gitu. Jadi seperti itu, Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah. Apa katanya? Saya yakin, saya bisa memastikan itu malam ke-27 Lailatul Qadar. Tapi kata Syekh bin Baz rahimahullah, malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah. Jadi yang pendapat yang lebih tepat, yang lebih rajih, malam Lailatul Qadar itu boleh jadi. Contohnya dalam beberapa tahun dia di malam 27. Jadi beberapa tahun selanjutnya pindah ke 23. Pindah beberapa tahun selanjutnya pindah ke 25. Jadi dia pindah-pindah. Tidak mesti dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat 27, dia tidak. Dan malam Lailatul Qadar itu baqiyah ila yaumil qiyamah. Tetap ada malam Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat. Tetap ada dia, tidak hanya sekarang dan sampai masa ke depan pun masih akan tetap ada. Itu sebagai pembukaannya ya. Berarti besok ke depannya kita lihat bareng-bareng kan. Jemaah lihat ada matahari putih enggak yang tidak ada cahayanya seperti itu. Ya kita lanjutkan, bismillah. Kita lanjutkan membahas kitab Amalan Harian Seorang Muslim halaman ke-11 ya. Poin ketiga. Poin ketiga mengatakan di sini mendidik anak agar menjadi anak yang soleh
yang mendoakan Anda. Poinnya apa? Amalan harian kita dituntut setiap hari mengkhususkan waktu untuk mendidik anak. Jadi sesibuk apapun bapak atau ibu di rumah, sesibuk apapun kita khususkan waktu untuk mendidik anak. Paling kurang mendidik dia membaca Al-Quran. Anak yang kecil ya. Kalau anak yang sudah besar, didik dia akhlak. Didik dia bagaimana dia mewujudkan ajaran Islam itu dalam bentuk akhlak yang mulia. Karena hadis yang masyhur kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus, kata Rasulullah SAW, agar menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam ayat Al-Quran kata Allah, walau kunta fadhon, kalau seandainya kamu keras dengan orang, kata Allah, ghalidhul qalbi, dan tidak mau melemah, merendahkan diri dengan sesama kaum muslimin, lam faddu min haulik, orang-orang lain itu tidak akan bisa menerima dakwah kita. Jadi kalau kita keras, kalau sunnah hanya akan membawa diri kita keras terhadap orang, terhadap sesama saudara, itu orang tidak akan bisa menerima hidayah. Karena kan kalau orang bisa mendapatkan hidayah melalui dakwah kita atau melalui apa yang kita sampaikan, kita mendapat apa kemarin? Onta merah seperti itu kan. Nah. Terus apa lagi? Seperti itu. Jadi anak mendidik anak. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang masyhur juga, idza matal insan inqata'a amaluh. Ini masih tentang amal ya. Jadi itu menyatakan bahwa memang ladang dunia ini ladang amal. Meninggal putus amal. Tapi ada beberapa golongan, di sini sebutkan 3 ini yang masyhur. Lalu ditambahkan nanti oleh Ibnu Arabi. Kita baca dulu ini. Ini 3 amal yang tidak terputus. Ini beruntung ini orang seperti ini. Apa itu? Illa min thalas, kecuali 3 hal. Ini masyhur ya, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi kalau kita ingin beruntung, ingin tetap rekening amalan atau kotak amal kita tetap terisi, kita meninggal, apa caranya? Siapkan 3 ini. Jadi biasanya kita kalau menjelang meninggal menyiapkan menyiapkan rumah kloster atau rumah untuk anak-anak kan, menyiapkan ini warisan untuk si anak A, B, anak laki-laki dan perempuan, itu benar. Tapi yang lebih kita butuhkan ini, boleh jadi kita meninggalkan warisan untuk anak kita, tapi mereka tidak pandai memakainya. Itu akan menjadi wabalan alaik, akan menjadi bencana bagi kita. Kalau seandainya uang atau harta yang kita tinggalkan akan bikin masalah, akan menjauhkan mereka dari Allah, kita akan dipertanggungjawabkan. So kita yang mencari. Tapi kalau kita mempersiapkan sedekah jariyah, sedekah jariyah ini diumumkan oleh para ulama seperti membangun masjid termasuk kan, atau membangun fasilitas umum. Intinya sesuatu yang tetap ada tak kala kita meninggal, atau membuat fasilitas untuk anti jompo atau anak-anak telantar bisa juga ditambahkan oleh ulama Syafi'iyah seperti itu. Nah, ini sedekah jariyah. Kalau kita tidak bisa menyiapkan sedekah jariyah, tidak hidup serba kekurangan, berarti kita mempersiapkan ilmu yuntafa'u bih. Kita mempersiapkan ilmu yang nantinya bermanfaat tak kala kita meninggal, tetap diamalkan oleh orang. Makanya para ulama kita seperti A'imah Kibar, Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam yang lainnya, dan Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan Syekh bin Baz, para masyayikh kita itu subhanallah, mereka sampai saat ini masih tetap mendapatkan sumbangan amal. Jadi tetap amalnya itu tetap lanjut. Para sahabat juga tetap lanjut. Utsman bin Affan sampai saat ini bahkan di Saudi ada hotelnya, ada kampung namanya Bi'ru Utsman. Di situ dulunya Utsman membeli sumur untuk Yahudi gitu kan, maksudnya dibeli dari Yahudi, itu disumbangkan, itu sampai sekarang masih ada. Itu subhanallah. Mereka lah orang-orang beruntung. Meninggal amal tidak berhenti. Rata-rata kan orang meninggal tidak bisa lagi beramal. Nah, ini orang yang punya salah satu dari 3 ini meninggal tapi tetap bisa bertambah amalnya. Terakhir awaladin sholihin yad'u lah. Ini kalau kita tidak bisa punya sedekah jariyah, kita coba menuntut ilmu. Tidak sempat lagi menuntut ilmu, coba didik anak agar menjadi anak soleh. Nah, itu. Kalau tidak punya anak, berarti cuma 2 aja solusinya. Ditambahkan lagi oleh para ulama 3 lagi, au zar'in, au gharsin, awir ribat. Zar'in ini maksudnya membuat penghijauan. Jadi ada daerah yang mati, kita hijaukan, kita buat tanam, tumbuhkan tanaman, nanti tanaman itu berkembang. Nah itu juga zar'in gitu, kita menanam pohon.
Ada kisah dahulu kan, seorang bapak menjelang dia meninggal, dia menanam pohon. Lalu ditanya, untuk apa kamu menanam padahal kamu ingin apa? Sebentar lagi akan meninggal, kamu menemui ajalmu. Ya untuk generasi selanjutnya. Tapi saya rasa di sini insya Allah para jamaah, anak-anaknya insya Allah anak-anak yang soleh. Saya gembira sekali kata pengurus, bapak pengurus, di antara peserta itikaf adalah anak-anak. Subhanallah, ini jarang. Saya sendiri sempat takjub, subhanallah. Ini berita yang menggembirakan. Semoga anak-anak kita istiqomah nantinya bisa benar-benar mendoakan kita. Karena apa? Karena bapak ibu itu bisa terangkat derajatnya dengan istighfar anaknya. Jadi wa innar rajula la turfa'u darajatuhu yaumil qiyamah bistighfari waladihi lah. Jadi seorang bapak atau seorang ibu, bapak ibu itu bisa terangkat derajatnya di surga itu karena istighfarnya seorang anaknya baginya. Makanya kita yang sudah menjadi kita sebagai anak mendoakan bapak kita sekarang banyak istighfar, apalagi di bulan di 10 hari terakhir ini kita banyak beristighfar. Allahumma fir liwalidayya, Allahumma fir itu, Allahumma fir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diperbanyak. Agar apa? Agar derajat orang tua kita terangkat nanti di surga. Terus anak juga bisa mengangkat orang tua. Ya kayak tadi, anak bisa mengangkat dengan itu anak yang mengangkat, bapak juga bisa mengangkat nanti. Jadi keduanya saling bisa saling bisa bersinergi dalam mengangkat derajat gitu. Itu karena dua-duanya saling punya peran. Bapak berperan dalam mentarbiyah anak, anak pun berperan dalam doanya untuk bapaknya, seperti itu. Akan tetapi ada beberapa versi dalam menterjemahkan soleh di sini. Ulama saya menemukan 2 versi. Pertama katanya awaladin soleh berarti hanya anak soleh yang mendoakan. Jadi versi lain ini ya, versi berbeda. Katanya berarti anak yang tidak mendoakan bapaknya bukan anak soleh. Jadi kan di sini kan katanya anak soleh yang mendoakan bapak ibunya. Berarti kalau dia tidak tidak mendoakan, jadi dibalik cara pemahamannya kata-kata solehnya ini bukan untuk ada. Jadi sifat dalam kaidahnya ini kan sifat ini anak yang soleh. Sifat itu bisa artinya libayanil waqi', menjelaskan keadaan, bisa lilihtiraz. Lilihtiraz itu maksudnya hanya itu. Jadi saya bilang contohnya seperti ini. Ustadz contohnya anak yang contohnya di sini. Anak jamaah di sini anak-anak soleh. Nah, berarti kata soleh di sini itu menjelaskan waqi', menjelaskan keadaan. Memang anak-anak jamaah di sini alhamdulillah soleh semua. Tapi kalau saya bilang di sini anak jamaah di sini saya hanya butuh beberapa orang anak jamaah yang soleh. Berarti di sini kata-kata soleh untuk lilihtiraz namanya, untuk memisahkan antara yang soleh dengan yang tidak soleh. Jadi sifat itu bisa 2 berfungsi. Jadi ulama 2 memahaminya. Katanya kalau anda tidak mendoakan bapak anda atau ibu anda, berarti anda tuh bukan anak yang soleh. Nah, itu versi beda kan? Versi berarti kata-kata soleh ini sebagai pembeda antara anak yang kata-kata mendoakan orang tua itu membedakan antara anak yang soleh dan tidak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tua, anak tidak soleh tidak akan mendoakan orang tua. Ini versi pertama yang jarang kita dengar. Yang sering kita dengar versinya apa? Ya, doa anak soleh yang bisa sampai ke orang tuanya. Tapi kita berharap semoga anak kita semuanya soleh kan. Di versi apapun itu kita dapat istighfar dari anak kita. Oke. Lanjut ya, sepertinya tidak ada lagi. Ya, di antara yang membantu tuntunan Al-Qur'an untuk agar anak kita soleh, pertama di dalam surat Toha Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Nah, ini makanya kita harus giat memerintahkan anak cucu kita untuk menunaikan sholat meskipun sulit, tapi kita harus giat. Bahkan dibawa makanya Rasulullah SAW waktu imam pun tetap membawa cucunya kan, Al Hasan wal Husain dan seperti itu. Jadi anak cucu itu dibawa ke masjid asalkan tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu nggak usah. Jadi intinya wa'mur ahlaka bis shalah, ini salah satu tuntunan Al-Qur'an. Jadi anak itu pertama itu dididik dia untuk sholat.
Nah, dituliskan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan kamu pun harus sabar tetap menunaikan salat. Nah, gitu kan. Terus petunjuk yang lain, doakan anak itu. Makanya ada doa di dalam Al-Qur'an. Berapa doa? Doa pertama, walladzina yaquluna, surah Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya dan merekalah orang-orang yang ini ibadur rahman yang berdoa, hablana, ya Allah anugerahkanlah kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun, yang bisa membuat kami bahagia, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam untuk para muttaqin. Ini doa yang luar biasa. Ini doanya perfect ini. Tidak hanya menjadi orang muttaqin, tapi doanya waj'alna lil muttaqina imama. Kalau seandainya semua orang jamaah di sini muttaqin, berarti kita berdoa untuk jadi imam di sini. Berarti imamnya para muttaqin. Ini luar biasa. Jadi Allah mengajarkan syariat kita ini mengajarkan hal-hal yang luar biasa, mengajarkan doa yang luar biasa. Idza sa'altumullaha fas'alu firdausal a'la, fas'aluhul firdausal a'la. Kalau doa jangan tanggung-tanggung. Sebab kenapa? Sebab Allah kan maha memiliki. Oke, kita lanjut. Ya, itu tuntunannya kan. Ada lagi doa. Ya. Rabbi ja'alni, ya, doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku pendiri salat dan juga dzurriyyati. Itu diperbanyak. Poin keempat, di antara amalan yang harus kita perbanyak itunya mengkaji ilmu agama. Nah, ini sudah sering kita lakukan ya. Hadis pertama, hadis juga masyhur di sini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Penuntut ilmu dia akan dimudahkan oleh Allah menuju surga. Ini balasannya juga luar biasa. Harusnya dalam syariah kita kaidah yang masyhur itu adalah al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan untuk dirimu. Nah, ini orang yang menuntut ilmu, orang yang berusaha mencari ilmu, harusnya kan hadisnya sahalallahu lahu tariqal ilmi. Allah akan mudahkan dia mendapatkan ilmu. Tapi tidak. Allah tidak bahasa manusianya mungkin tidak pas ngasihnya. Maksudnya kita minta 10, Allah tidak ngasih 10, Allah ngasih 1000, bahkan ratusan berlipat ganda kan. Kita cuma minta ilmu ini. Kita datang kajian, berusaha bersiap-siap pergi kajian, membawa buku apa semua, itu berusaha mencari ilmu, tapi Allah yang kasih apa? Surga. Allah kasih jauh lebih, paling ujung dikasihnya ilmu dan surga. Karena tujuan kita untuk ilmu itu apa? Untuk surga. Jadi Allah mudahkan kita ke surga. Setiap langkah kita mengikuti kajian itu, surga itu sudah. Makanya lanjutan hadis ini yang tidak tertulis di sini, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi, itu dua versi. Malaikat membentangkan sayapnya, dua versi dua versi syarah oleh ulama. Pertama, malaikat membentangkan sayap di atas, melindungi si penuntut ilmu tadi. Jadi orang pergi kajian dari rumahnya ke masjid itu dilindungi oleh malaikat. Maksudnya agar jangan sampai terjadi apa-apa bagi dia, karena dia ingin ini orang yang sudah dimudahkan. Versi kedua, sayap itu di bawah. Jadi penuntut ilmu ini berjalan di atas sayapnya malaikat. Subhanallah. Ini versi kedua. Jadi malaikat membentangkan sayap kayak karpet merah, dibentangkan agar si penuntut ilmu ini mudah sampai ke ilmu itu. Subhanallah ya. Terus hadis selanjutnya, karena ini masyhur, sebenarnya ada beberapa fawaid yang bisa saya tambahkan. Pertama, man salaka di sini suluku thariq itu, tak kala Rasulullah SAW menggambarkan misalnya menuntut ilmu itu harus ada suluku thariq, menempuh jalan, berarti di situ harus ada usaha. Ya, maksudnya paling kurang kita keluarlah dari rumah ke masjid. Jadi meskipun zaman sekarang teknologi canggih kita bisa menuntut ilmu di rumah, tapi jangan sampai kajian kosong. Oke, Ustaz, kan kita kan bisa streaming, bisa mendengar kajian di rumah. Iya, betul, itu insyaallah berfaedah. Tapi tetap jangan sampai kajian di masjid kosong. Karena di sini kan makanya hadis selanjutnya, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan. Siapa yang pagi-pagi sudah datang ke masjid, tidak ada menginginkan kecuali kebaikan itunya menuntut ilmu. Apa hadiahnya?
kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Ini pahala haji sama dengan pahala kan man sholal ghada man sholat subha fil jamaah tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tadlu asy-syamsu kana lahu ajri hajatin tamatin hajatin wa umrah tamah gitu kan. Jadi dua yang dapatkan pahala haji, pertama duduk sampai syuruk, terus salat tsumma shalla rakaatain, hadis riwayat Tirmidzi. Ini juga ini dapat haji yang duduk sampai syuruk lalu salat 2 rakaat mendapatkan haji. Pagi-pagi pergi menuntut ilmu juga mendapatkan haji. Jadi seandainya orang, bapak dan ibu duduk di masjid, pergi dari rumah sebelum subuh, salat subuh, duduk sampai syuruk, habis syuruk, salat 2 rakaat, habis salat 2 rakaat, sempatkan dengar kajian, berarti sudah dapat 2 pahala haji. Itu pun 2-nya sempurna itu. Subhanallah. Subhanallah, ilmu tidak main-main. Makanya kata Imam Ahmad kemarin saya sampaikan, al-ilmu liman shahat niyatuhu la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu itu kalau orang benar-benar sahih niatnya, memang niatnya taqarrub lillah, membebaskan diri dari kejahilan, karena kejahilan itu adalah kegelapan dan ilmu itu adalah cahaya. Dia akan benar-benar mendapatkan surga, mendapatkan seluruh kenikmatan. Oke. Kita ini kan man qada ilal masjid la yuridu ta'allama khairan au yu'allima, ini juga juga ada hadiah bagi ini ustadz yang mengajarkan kajian juga dapat au yu'allimahu, atau orang yang mengajarkan. Jadi orang yang belajar dengan mengajar itu biasanya seimbang. Seperti apa? Hadis yang biasa tentang Al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi belajar dan mengajar itu sama-sama dapat biasanya. Jadi si pengajar dan si yang belajar biasanya sama-sama dapat pahala bareng. Ini di sini juga dibarengkan. Yang pergi pagi-pagi belajar dapat hadiah juga, dapat hadiah pahala. Yang pergi pagi-pagi untuk mengisi kajian juga dapat. Terus poin kelima, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minatin hasanah. Siapa yang beristighfar, memohon ampun bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang ia doakan. Di sini catatan kakinya Hasan. Lihat Sahihul Jami'. Ini Sahihul Jami' ini kitab yang karang oleh Syekh Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya hadis ini perdebatan. Jadi perdebatan oleh para ulama. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Syekh Shalih Munajjid, beliau menyatakan lam yasihha hadithun fi ta'yini fadlin muayyan lil istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Sebenarnya kata Syekh, bukan Syekh Albani ya, Syekh lain, katanya tidak ada sebenarnya hadis yang sahih, satupun hadis yang sahih yang menjelaskan pahala orang yang beristighfar untuk mukmin dan mukminat. Terus pertanyaan kita kan tahu Syekh Albani bukan sembarang orang, ahli dalam bidangnya. Terus kenapa Syekh Albani sempat kenapa Syekh Albani memang sempat menghasankan hadis ini? Biasanya hadis itu kan derajatnya 3, ya, yang sudah belajar ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ya kan? Hadis dhaif kalau ingin diamalkan kata Imam Nawawi banyak syaratnya, panjang. Ya intinya janganlah dulu diamalkan. Amalkan aja dulu yang sahih aja banyak kan, yang sahih. Hasan bisa. Dan kaidahnya biasanya dhaif, hadis dhaif tambah hadis dhaif tambah hadis dhaif terangkat jadi hasan. Seperti itu. Jadi sepertinya Syekh Albani menemukan banyak turuk, istilahnya banyak riwayat dalam hadis ini yang bisa menguatkan riwayat satu dan lainnya. Ya, bahasa ulama hadis biasanya orang sakit kalau sudah ada mobil kita mogok, mobil bapak mogok. Terus kita minta tolong sama, kita cari orang yang sehat untuk mendorong, nggak ada. Yang bisa mendorong orangnya sakit semua atau bapak-bapak tua semua. Tapi kalau banyak
sakitnya banyak bisa kedorong juga akhirnya mobilnya. Jadi menyatakan hadis sahih itu bisa terangkat jadi hasan. Tapi sahih apa? Maksudnya bukan hadis sahih, hadis dhaif ya, hadis lemah. Tapi lemah yang gimana? Kalau lemahnya keterlaluan, contohnya sakitnya sampai patah kaki atau stroke atau macam-macam, itu tidak akan bisa meskipun mereka 100 tapi stroke semua, tidak akan bisa apa mendorong mobil tadi. Jadi ada beberapa teori ada beberapa tipe dhaif, hadis yang lemah tidak bisa terangkat jadi hasan. Jadi di sini dijelaskan juga sama Syekh ini penyebab Syekh Albani menghasankan hadis ini karena beliau mendapatkan perkataan Imam Haythami, seorang imam hadis juga di zamannya, mengatakan isnaduhu jayyid. Jadi sanad hadis ini jayyid. Padahal di dalam hadis ini ada namanya Isa bin Sinan. Isa bin Sinan ini diantara rawinya itu dihukum lemah oleh Imam Ahmad, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Abu Zur'ah, Abu Hatim tergolong mutasyaddid memang dalam mentashih dan mentad'if. Tapi dilihat dari sini memang hadisnya ini lemah. Jadi karena di sini juga jawaban yang lain tambahannya katanya maknanya pun agak berlebihan kata Syekh. Nah, jadi gara-gara perkataan Haythami ini yang Haythami bilang isnadnya jayyid, sanadnya bagus. Makanya ini jadi pertimbangan bagi Syekh Albani menghasankan hadis ini. Nah, tapi sebenarnya Syekh Albani pun enggak sempat meneliti sanad yang dibilang. Syekh Albani enggak sempat meneliti rawi yang dibilang jayyid tadi karena buku jadi sumbernya itu di masa Syekh Albani belum dicetak, namanya Musnad Asy-Syamiyin karangan Imam Tabarani. Jadi memang belum sempat Syekh Albani meneliti karena bukunya belum dicetak. Itu sebabnya Syekh Albani menghasankan, pada dasarnya hadisnya dhaif. Jadi ini kita lewat ya. Nah. Tapi bagaimanapun ya seperti itulah. Istighfar tak apa-apa kita beristighfar tapi bukan dengan hadis ini. Jadi maknanya mungkin sahih. Jadi maksudnya mungkin kita juga diajarkan beristighfar kan untuk saudara kita. Walladzina yaquluna rabbana ya kan li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita diperintahkan juga ada tuntunannya juga dalam Al-Qur'an, kita itu beristighfar untuk lil ladzina sabaquna bil iman, orang yang pendahulu yang telah beriman sebelum kita. Berarti kita mengamalkan istighfar terhadap untuk mukmin dan mukminat ini bukan lewat hadis tapi lewat Al-Qur'an. Terus kita lewat ya. Yang keenam, taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Ini juga masalah umum. Kita diperintahkan untuk selalu bertaubat. Dalilnya apa? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Nah, itu diantara fadilah taubat. Taubat itu bisa mengganti kejahatan dengan kebaikan. Yubaddilullah. Seandainya ini sayyiat, ini dihapus, diganti dengan hasanat. Subhanallah ya. Itu fadilah taubat. Banyak lagi fadilah taubat. Kata Malik Ibni Dinar rahimahullah, al-buka'u, menangis saja, menangis ya belum taubat ya. Al-buka'u alal khati'ah al-buka' alal khati'ah yahuttu adz-dzunuba kama yahuttu ar-rihu al-waraqal yabis. Jadi menangis saja, menangisi dosa itu sudah bisa menghapuskan dosa itu sendiri bagaikan angin menghembuskan daun yang kering. Daun yang kering kan enggak kuat tapi lemah kan. Kalau datang angin akan terbawa, berarti lepas kan. Nah, berarti seandainya dosa itu bagaikan daun kering, kata Malik bin Dinar, seandainya dosa itu bagaikan daun kering dan tobat itu bagaikan angin. Jadi datang angin, dosa itu bisa menggugurkan tobat. Tapi bukan tobat, ini menangis. Menangis itu bisa menggugurkan dosa. Banyak lagi. Atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat bagikan tidak mempunyai dosa. Banyak fadilah tobat.
Terus tobat itu kalau pembagian tobat berkata ulama atau batu wajibah min kulli dzam. Kita wajib bertobat. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha atau tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Terus kalau dari dosa antara hamba 3 syaratnya. Antara manusia dengan Allah 3 syaratnya kan. Pertama harus melepaskan maksiat itu, terus nadam, menyesali, terus yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulang. Kalau dosanya antara kita dengan dengan manusia tambah satu lagi, kembalikan haknya. Kalau kita menggibahi dia minta maaf. Kalau kita menzolimi dia ya minta kerelaan dia. Itu yang biasa ya. Terus kata Luqman rahimahullah, la tu'akhiri taubah. Jangan sampai tobat ini diakhirkan. Fa innal mauta ya'ti baghtah, karena kita enggak tahu kapan kita akan meninggal. Faman tarakal mubadarah ila taubah bitaswif, siapa yang mengundur-undur taubat, kana baina khataraini 'azimain, dia antara 2 bahaya. Pertama, anta tarakama dzulmah ala qalbihi minal ma'asi hatta yasira rainan wa taba'an fala yaqbalul mah. Kalau dia mengakhir-akhir tobat, akhirnya kan maksiatnya bertambah, sudah berkarat, sudah sulit hilangnya. Jadi kalau idza atnaba al-'abdu dzamban nuqtatus sauda fi qalbi, kan ada tinta hitam. Itu kalau terus tanpa diiringi taubat dan istighfar itu bertumpuk, hitam itu bertumpuk jadi karat udah besar, tebal kayak yang kita pakai untuk masak. Kalau kompor model lama ya, kompor model lama itu arangnya itu yang nempel di kompor itu bisa tebal dia. Kalau kompor model lama, sekarang nggak ada lagi kan, nggak ada lagi kompor sudah canggih, tidak ada arang dan Jadi jangan sampai kita memperlambat taubat. Terus kita lanjutkan hadisnya. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, tentunya kalian akan sedikit tertawa. Tertawa boleh ya, tapi tertawa dalam batas yang wajar. Dan kalau kalian tahu yang saya tahu, kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan menangis, lebih banyak menangis. Dan hadis terakhir di sini, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, 2 jenis mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka adalah mata yang menangis karena dia takut kepada Allah. Alhamdulillah yang bisa menangis terisak-isak selama 10 malam terakhir ini, insyaallah matanya di akhirat nanti tidak akan bisa tersentuh oleh api neraka. Jadi ada pelindungnya dia. Istilahnya kalau ada kan bahan sekarang ini yang tidak bisa kalau dilemparkan ke api dia tidak terbakar. Nah, itu ibaratkan seperti itu. Jadi dia mungkin ada kan bahan kain atau apa, dia kalau kena api dia nggak terbakar. Mungkin bahan apa ya yang biasa digunakan untuk lampu itu ya, kan lampu model lama itu apa namanya lampu itu dari bahan yang tidak terbakar api, kan ada bahan yang tidak terbakar api. Ini seperti itu. Jadi mata kita nanti yang biasa menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan tersentuh api neraka, nggak akan bisa terbakar. Kita memohon ya, semoga mata kita tidak tersentuh api neraka. Amin ya Rabb. Terus mata yang satu lagi, mata batat, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata orang yang bermalam menjaga hudud, menjaga batas-batas kota dalam perang di jalan Allah. Ini orang-orang biasanya mereka para pejuang atau para perwira yang menjaga batas negara biasanya. Atau kalau kita ribat, kita menjaga kota kalau dalam terjadi perang. Versi mata ini juga dua pemahaman. Ada yang mengungkapkan kalau seandainya mata dia tidak tersentuh, otomatis tubuhnya juga tidak. Jadi maksudnya yang dipakai kata mata tapi tubuh, berarti tubuh juga selamat. Masa ya kan? Ini nauzubillah ya. Ini neraka, terus kita dicampakkan ke neraka, nauzubillah. Terus tinggal matanya aja. Makanya ulama menganggap ini seandainya mata dia selamat, tentunya tubuhnya selamat. Nah, itu versi pertama. Versi kedua memang matanya aja yang tinggal gitu. Matanya aja 2 gitu kan yang suka menangis. Tubuh yang lain hangus sudah. Tapi kita berharap kepada Allah, mata dan seluruh tubuh kita dijauhkan dari api neraka. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين